Mafia adalah suatu perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan di suatu negara atau kota, yang melakukan berbagai kejahatan atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan sering merugikan masyarakat dan negara. Dalam dunia perdagangan, mafia juga menjadi orang atau perkumpulan yang ditakuti. Karena, para mafia sering memainkan dan memonopoli pasar, sehingga mereka bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi tahukah Sobat Tani, bahwa mafia tidak hanya ada di dunia perdagangan atau politik. Ternyata mafia juga ada di dunia sepak bola. Hal inilah yang kerap membuat dunia si kulit bundar sering tampak kejanggalan-kejanggalan dalam sebuah pertandingan, atau dalam sebuah kompetisi. Para mafia ini tentunya sangat merugikan banyak pihak dan berdampak buruk bagi sebuah kompetisi. Pengaturan skor atau menyogok pemain lawan menjadi hal yang kerap ditemukan dalam dunia si kulit bundar ini. Biasanya mafia dalam sepak bola ini berkaitan dengan judi, di mana mereka mengatur jalannya sebuah pertandingan atau kompetisi, untuk meraih keuntungan dari hasil taruhan. Tak sedikit pula manajemen klub hingga pemain dibayar untuk melakukan pertandingan sesuai dengan keinginan sang mafia. Mereka yang bisa diatur ini, biasanya adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas, dan orang-orang yang mudah tergiur dengan iming-iming uang yang besar. Di dunia ini ada banyak negara yang dikenal memiliki mafia sepak bola yang memiliki pengaruh besar. Namun dari sekian banyak tersebut, ada 5 negara yang paling terkenal dengan mafia sepak bolanya. Berikut adalah 5 negara dengan mafia paling besar di dunia. Singapura. Singapura merupakan salah satu negara kecil yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara ini juga memiliki timnas sepak bola yang cukup disegani di level Asia. Namun, selain dikenal sebagai negara maju yang memiliki wilayah kecil, di negara ini juga terkenal memiliki mafia yang besar di dunia sepak bola. Soal kasus pengaturan skor yang terjadi di laga-laga sepak bola pada kompetisi Eropa dan diatur oleh mafia judi asal Singapura, merupakan rahasia umum yang sedikit banyak diketahui pemerhati sepak bola. Pada 2015, nama Tan Seit Eng buat gempar sepak bola internasional. Pria yang sering dipanggil Dan Tang ini disebut-sebut merupakan bos mafia sepak bola yang berbasis di Singapura. Dilansir dari Europol, Dan terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan sekitar 700 pertandingan di seluruh dunia. Dan disebut-sebut memimpin sindikat yang mengeruk keuntungan jutaan dolar dari pengaturan hasil pertandingan di Italia. Ia juga diduga terlibat dalam pengaturan 380 laga di kompetisi Eropa. Dan bahkan pernah diwawancarai majalah Jerman, Der Spiegel, bahwa pertandingan yang dilakoni Barcelona pun bisa ia atur skornya. Laga Barcelona melawan Fenerbahce yang digelar di Istanbul pada September 2001 lalu, tak lepas dari tangan kotor Dan Tan. El Salvador. Negara di kawasan Amerika Tengah ini tidak memiliki reputasi cemerlang dalam sepak bola internasional. Mereka justru punya reputasi dalam hal bercokolnya mafia sepak bola yang mengatur pengaturan skor pertandingan. Pada 2015 lalu, Federasi Sepak Bola El Salvador harus menghukum 22 pemain mereka karena terlibat dalam pengaturan skor di negara tersebut. Selain itu, Federasi Sepak Bola juga menghukum klub yang terlibat serta para pemain asing di negara tersebut. Kasus pengaturan skor itu terjadi di laga-laga persahabatan El Salvador, seperti saat melawan Amerika Serikat pada 2010, melawan klub MLS, DC United serta saat melawan Uruguay. Serbia. Negara pecahan Yugoslavia ini memiliki koneksi yang kuat terhadap mafia sepak bola. Seperti dilansir Sky Sport, di Serbia banyak para pesepak bola asing yang harus membayar sejumlah uang perlindungan kepada para mafia ini. Bagi penikmat buku Franklin Furr berjudul Memahami Dunia Lewat Sepak Bola, tentu saja tidak asing dengan tokoh bernama Arkan. Meski sudah pernah diamankan oleh pihak berwajib, sepak terjang mafia sepak bola di Serbia sulit untuk dihentikan. Aksi mereka bukan hanya sekedar meminta uang kepada pesepak bola asing, namun yang utama dalam hal pengaturan skor dalam pertandingan di Liga Serbia. Argentina. Argentina memiliki banyak talenta pemain yang luar biasa. Sebut saja seperti Diego Maradona, Sergio Aguero, dan Lionel Messi lahir dari negara tersebut. Sayangnya, sepak bola di negara tersebut tak sebaik para pemainnya. Sepak bola Argentina memang dikenal memiliki reputasi buruk.
Mafia sepak bola berjaya di negeri ini. Para mafia ini menjadi pengendali segala hal buruk di sepak bola Argentina, mulai dari aksi kekerasan serta aksi pengaturan skor. Seperti dilansir footballstar.com dari The Guardian, banyak daerah-daerah kumuh di Argentina bertempat tinggal para mafia sepak bola ini. Meski tinggal di tempat-tempat tak layak, para mafia kecil ini bersinergi dengan raja-raja mafia yang bertempat tinggal di daerah elit Argentina. Di Argentina, sepak bola menjadi bagian kehidupan masyarakat di sana. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh para mafia untuk terus mengeruk uang dari bisnis pengaturan skor yang dengan bebas mereka laksanakan. Italia. Mafia dan Italia mungkin adalah sebuah kata yang sulit untuk dilepaskan. Italia dikenal sebagai sarangnya para elit mafia bola. Bahkan sempat Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis menyebut Italia sebagai negara mafia karena saking dekatnya mereka dengan kelompok tersebut. Bila diingat, kasus terbesar yang pernah terungkap mafia sepak bola Italia adalah kasus Calciopoli pada medio 2006 silam. Kasus Calciopoli 2006, pertama kali bergulir ketika polisi dan Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, melakukan investigasi terhadap hasil pertandingan di Serie A musim 2004-2005, dan musim 2005-2006. Polisi dan FIGC mencurigai adanya kecurangan pada pertandingan yang melibatkan Juventus. Pada musim 2004-2005, Nyonya Tua bercokol di puncak klasemen dengan 86 poin, unggul 7 angka atas AC Milan di urutan kedua. Adapun musim 2005-2006, mengumpulkan 91 poin, memimpin 15 angka atas Inter Milan di posisi runner-up. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan investigasi, bukti-bukti pun mengarah kepada Luciano Moggi, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Umum Juventus. Moggi melakukan percakapan dengan beberapa pejabat dari sepak bola Italia untuk memengaruhi penunjukan wasit. Moggi melakukan berbagai cara untuk mengatur pertandingan yang melibatkan Juventus. Pria asal Italia itu melakukan ratusan panggilan dan menerima telepon, pemerasan, penyuapan, hingga ancaman kekerasan. Bukan hanya itu, orang yang tidak mematuhi instruksinya bakal terluka, mereka yang tidak setuju akan menjadi ofisial pertandingan dengan status buruk, sedangkan wasit yang tidak patuh maka karirnya akan hancur berantakan. Hingga akhirnya, Juventus dan Luciano Moggi diputuskan bersalah. Selain Juventus, klub Serie A lainnya juga terlibat skandal pengaturan skor yakni Fiorentina, Lazio, AC Milan, dan Reggina. Pada intinya, mafia sepak bola sangatlah merugikan serta mencoreng keindahan sepak bola. Para mafia ini harus diberantas, mulai dari mafia-mafia kecil hingga ke mafia yang besar. Ini perlu dilakukan, agar tetap menjaga keindahan dan kemegahan dunia si kulit bundar.